warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Dilasari dengan nomor NIM 241201110017. Di video kali ini saya akan membuat tugas database 50 record dengan data perpustakaan. Lanjutan dari video yang sebelumnya. Yang pertama, kita tentu saja harus membuka SHMPP dan menjalankannya ya. Setelah itu, buka aplikasi HeyDSQL, open dan buka. Nah, sekarang kita bisa langsung saja membuat database-nya ya. Saya akan membuat database yaitu DB perpustakaan. Langsung kita running, kita refresh. Sudah ada apa belum ya? Sudah ada ya teman-teman DB perpustakaannya. Lanjut kita langsung membuat tabelnya ya. Tabelnya itu di yang pertama saya akan membuat tabel buku. Nah, di dalam tabel buku ini saya akan memasukkan ID buku dengan menggunakan integer primary key. Jadi nanti akan diprioritaskan dan tidak bisa double kalau sudah primary key. Judul underscore buku. Jadi saya pakai varchar supaya bisa karakternya bermacam-macam dan banyak. Lalu yang ketiga itu ada pengarang, menggunakan varchar juga supaya lebih bervariasi. Next, yang terakhir ada tahun terbit. Nah, ini menggunakan integer ya. Langsung aja kita tutup kurung dan titik koma, lalu kita running. Nah, ini sudah jalan ya. Kita bisa refresh. Kita lihat tabelnya udah ada apa belum. Sudah ada tabel buku dengan ID buku yang sudah primary key, judul buku, pengarang, dan tahun terbit. Selanjutnya saya akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel anggota. Sesuai dengan tugas dari Bapak dosen, yaitu ada 3 buku, anggota, dan peminjaman tabelnya. Saya yang pertama memasukkan ID anggota sama seperti tadi, integer primary key. Lalu saya yang kedua mau memasukkan nama. Nah, menggunakan varchar supaya bisa variatif dan banyak angkanya. Nah, selanjutnya alamat. Alamat apalagi ya, harus menggunakan varchar supaya bisa lebih variatif. Nah, sekarang kita tinggal tutup dan titik koma. Ini udah ada ya, kita refresh. Oke, anggota tabelnya udah ada, kita bisa lihat. Itu ada ID anggota yang sudah primary key, nama, dan alamat. Selanjutnya kita akan membuat lagi tabel yang ketiga, yaitu peminjaman. Menggunakan perintah. Yang pertama ada ID peminjaman. Itu wajib ya. Integer primary key supaya berbeda. Selanjutnya ada ID buku menggunakan integer. Ada ID anggota. Ini harus pakai underscore supaya bisa jalan ya, jangan sampai lupa. Setelah itu ada integer. Saya yang terakhir ada tanggal pinjam menggunakan date. Nah, untuk bisa memisahkan ya antara primary key, karena di sini sudah ada ID buku dan ID anggota, di mana
sudah ada di tabel sebelumnya, maka dari itu kita menggunakan foreign key untuk memisahkannya ya. Foreign key ID underscore buku, karena udah ada dia di tabel yang pertama kali kita buka. Pakai references. Nah, tabel buku itu ada underscore ID buku. Selanjutnya juga saya memasukin foreign key yang kedua, yaitu ID anggota, karena sebelumnya di tabel kedua juga sudah ada ya. Nah, lanjut kita masukkan references anggota ID underscore anggota, jangan lupa tutup kurung dan titik koma. Kita jalanin. Oh, ada yang salah guys, sebentar ya. Oke, sudah ketemu sepertinya. Kita coba ya, kita tambahin tutup kurungnya karena di awal ada tutup kurung. Oke, ternyata benar. Mohon maaf Bapak, agak masih kaku. Oke, sudah ada anggota, buku, dan peminjaman. Kita lihat tabelnya ya, peminjaman. Nah, di sini di ID peminjaman ini primary key-nya ID underscore peminjaman, dan ID buku serta ID anggota ini menjadi foreign key karena di tabel buku ini sudah primary key ya. Oke, sekarang saya akan mencoba masukkan insert into data-datanya ya sampai 50. Oke, langsung kita membuat memasukkan datanya ke dalam tabel. Yang pertama anggota dulu karena dia ada di paling atas. Kita menggunakan ID underscore anggota, nama, dan juga alamat seperti yang sudah kita buat tadi. Nah, kita masukkan values. Kalau nama jangan lupa pakai tanda kutip. Oke, selanjutnya alamatnya Jalan Melati nomor 1. Kita tutup dan pakai titik koma. Gak usah kita koma. Yang kedua, saya akan memasukkan 50 record, lalu saya akan lanjut ke insert into di bagian tabel yang buku.
Nah, karena ini sudah bagian terakhir, kita pakai titik koma, lalu bisa kita mulai, kita running, kita coba lagi. Udah, next. Oke, karena semuanya sudah jadi sampai 50 yang bagian anggota, sekarang saya akan maju ke bagian buku yang belum ada isi sama sekali. Tinggal kita hapus, lalu kita lagi insert, insert table, insert into buku, yaitu ID buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, Valois, Laskar Pelangi, lalu pengarangnya Andre Hirata, tahun terbitnya 2005. Sekarang saya akan membuat datanya sampai dengan 50. Lanjut ke 48. Bukunya yaitu Paulo Coelho, tahun kalau sudah sampai 50 kita akhiri dengan tanda titik koma, bisa kita mulai. Oh, oke, coba sudah saya perbaiki. Oh, sudah bisa. Ternyata agak error gitu. Kita refresh. Sudah ada banyak. Di sini sudah ada dari nomor 1 sampai dengan nomor 50. Yaitu judul buku dan pengarang tentang buku-bukunya. Selanjutnya saya akan masukkan peminjam ya. Oke, ini peminjam. Kita ganti. Peminjam. Man. Pakai ID underscore peminjam. ID underscore buku. ID underscore anggota. Dan juga
tanggal pinjam. Oke, inilah eh, yang sudah saya join dari buku dan anggota. Seperti itu video yang bisa saya sampaikan. Apabila mau melihat eh, tidak hanya Michi kayak semuanya, kita tinggal hapus warnanya dan kita jalankan. Disinilah semuanya sudah mengerjakannya.
Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.